Bismillah. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya. Ya insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat, afiat, diberkahkan hidup dunia wal akhirah. Ya insyaallah mudah-mudahan kehadiran beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmat, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal. Salam ta'zim tak lupa kami sampaikan kepada jajaran pemerintah daerah, baik Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah serta Bapak Camat atau yang mewakilinya. Ya insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat, afiat, diberkahkan hidup dunia wal akhirah. Mudah-mudahan jabatannya di dunia ini menambah nilai ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal. Salam ta'zim tak lupa kami sampaikan kepada seluruh hadirin wal hadirat, mukminin, mukminat, fahamdan li rabbin hassana bi Muhammadin wa 'anqadhana min dhulmati jahli wa tayyajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi adlihil mukhtar man da'ana ilaih bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبنا معالك الأبحار معدن سرك الأسماء فهم سفول النجاة لماذا لبيك يا رسول الله لبيك يا نور الله لبيك يا حبيب الله. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang Maha Luhur, yang Maha Bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh keberkahan, di malam yang penuh kemuliaan, Allah masih izinkan kita mencicipi dari sekian banyak miliar nikmat Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiat, nikmat umur yang panjang. Insyaallah mudah-mudahan kenikmatan ini tidak Allah hapus sampai ajal menjemput kita. Dan kita juga minta kepada Allah mudah-mudahan apabila Allah tetapkan kita di dalam ajal, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Kita juga minta kepada Allah mudah-mudahan tidak dikeluarkan kita dari majlis yang mulia ini, melainkan semua dosa kita diampuni oleh Allah, diganti dengan pahala yang berlimpah. Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat. Doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta semua diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal. Salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Salam penghormatan terkhusus kepada saudara-saudara, abang-abang kami baik dari TNI dan Polri-nya. Ya insyaallah mudah-mudahan Allah berikan keistiqamahan. Dan kita juga minta kepada Allah mudah-mudahan TNI dan Polri-nya sebagaimana ujung tombak penjaga agama dan negara kesatuan Republik Indonesia. Amin ya rabbal. Yang khusus kawan-kawan dari Front Persaudaraan Islam dan dari ormas-ormas lainnya, yang insyaallah, dan juga panitia dari Karang Tarunanya, mudah-mudahan semua Allah berikan keistiqamahan, lelahnya dihitung ibadah di hadapan Allah. Amin ya rabbal. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Saya datang telat banget ya. Telat banget ya. Mau telat mau enggak kan saya ini udah sampai. Kita punya rencana, tapi rencana Allah lebih baik. Setiap manusia bisanya nyusun rencana, tapi kita nggak tahu bahwa Allah punya rencana yang jauh lebih baik. Alhamdulillah. Yang tadinya snack cuma satu bisa dapat dua. Betul.
Yang aqua cuma segelas, airnya cuma segelas, hari ini dapat rezeki 2 gelas, alhamdulillah. Yang ngopi 1 kali, alhamdulillah. Ini malam bisa 3 kali, alhamdulillah. Saya mau tanya, hadir di dalam tempat seperti ini senang apa enggak? Gembira apa enggak? Apa yang buat kita senang, apa yang buat kita gembira? Ada perkataan seorang manusia yang dimuliakan oleh Zat yang Maha Mulia. Perkataan seorang manusia yang disucikan oleh Allah, manusia yang dimuliakan oleh Zat yang Maha Mulia, yang bernama Ahmad di langit, yang bernama Muhammad di bumi. Dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau di dalam hadis beliau mengatakan, barang siapa umatku berkumpul di dalam satu perkumpulan, di mana di dalam perkumpulan tersebut disebutkan nama Allah, disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah turunkan ribuan malaikat menyebut nama kita satu persatu di hadapan Allah dan beristighfar kepada Allah, meminta kepada Allah agar semua dosa kita diampuni oleh Allah. Amin. Ada nggak yang lebih bahagia dibanding ampunan dosa dari Allah? Semua hidup di dunia, rezeki kita masih bisa cari, semua kehidupan nikmat kita bisa cari, tapi ingat, ampunan Allah terkhusus kepada orang yang ingin diampuni dosanya oleh Allah. Saya hakul yakin semua yang hadir dalam tempat ini, semua duduk karena mencari ridha Allah, mengharapkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Amin ya Rabbal. Semua yang hadir di sini kira-kira bawa dosa apa enggak? Pada punya dosa apa enggak? Banyak apa dikit? Benar. Duit bawa duit. Banyakan mana duit sama dosa? Sadar, jujur, ngaku. Alhamdulillah. Orang sini doang banyak dosa, alhamdulillah. Doon. Orang di mana-mana banyak dosa mah astagfirullah. Orang banyak dosa mah alhamdulillah. Tapi nggak apa-apa ya, yang penting ngaku. Daripada udah berbuat tapi nggak siapa. Ada yang begitu aja. Mudah-mudahan kita semua ini diakui oleh Allah sebagai hamba yang terbaik. Tapi kayaknya nggak mungkin. Saya mau tanya, ini semua hamba Allah atau bukan? Kita semua ini hamba Allah atau bukan? Kata siapa? Kalau kita mengaku-ngaku hamba Allah, padahal yang dikatakan hamba menjalankan perintah Allah, menjauhkan larangan, itu adalah hamba. Kadang kita bisa jadi hamba, kadang kita bisa jadi syaitan. Kapan jadi hamba? Kalau lagi butuh sama Allah, sujud, minta maaf, nangis, kecer, apalagi kalau lagi minta kawin lagi. Kadang manusia itu gak nempatin dirinya. Kalau kita ngaku sebagai hamba, lihat siapa yang dikatakan hamba oleh Allah di dalam Al-Quran. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Allah memperjalankan seorang hamba di waktu maghrib. Satu dia ngomong maghrib, ngaji kok ngaji, maghrib aja lu. Memperjalankan seorang hamba di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil. Percaya apa enggak? Dalam waktu yang singkat. Percaya apa enggak? Sebelum tempat duduknya dingin, udah kembali lagi. Percaya apa enggak? Tapi di luar masih banyak yang nggak percaya. Isra Mi'raj Nabi katanya ini cuman ilham dari Allah. Yang jalan bukan Nabi, ruhnya yang berangkat. Jasadnya mah sare. Percaya apa enggak? Percaya apa enggak? Yang dikatakan seorang hamba berarti ruh dan jasad ada bersamaan, lalu dia sampai kepada Allah. Kita ini saat ini ruh dan jasad masih satu. Ini bisa dikatakan hamba. Tapi yang dikatakan hamba oleh Allah, Nabi Muhammad SAW, hamba itu ruh dan jasad menjadi satu, kembali kepada Allah.
itu undangan terkhusus dari Allah. Kendaraannya khusus, pengawalnya khusus, yang nemenin khusus, disiram dengan air yang khusus, semuanya khusus. Saat Nabi dibelah dadanya, disiram dengan air yang dibawa dari surga, disiramkan hidayah, disucikan oleh Allah. Tapi di dalam riwayat ada satu hati rahmat dicabut, dibuang, dan dimasukin lagi ke Nabi. Sepakat para alim ulama, hati rahmat untuk siapa dicabut dari hati Nabi? Ternyata hati rahmat untuk iblis. Tahu iblis? Tahu aja, itu kan teman dia. Yang namanya iblis, hati rahmat Allah rahmatnya Nabi diambil, dibuang. Apa yang dikatakan? Apabila rahmat itu masih ada, jika Nabi bertemu dengan iblis, iblis datang kepada Nabi mengharapkan syafaat, maka iblis akan mendapatkan syafaat sehingga iblis masuk ke dalam surganya Allah. Ini Nabi sayangnya sama hamba nggak tanggung-tanggung. Kalau kita kan perayaan kayak gini yang bikin kita makin tambah sayang. Keluar dari sini hilang sayang kita. Pepatah mengatakan, kalau kata orang Cilegon mah, love is blind. Matos tuh salwa itu. Cinta itu kotok, remang-remang, tidak jelas. Menurut orang jelek kita bilang cantik, menurut orang nggak sempurna kita pandang sempurna. Buat siapa? Orang yang mencintai. Cinta itu nggak pernah kenal jarak, my bro. Maaf, saya datang dari Kuningan, datang ke Cilegon, jarak jauh luar biasa. Kalau dilihat di Google, umroh perjalanan 9 jam, kebayang lalu. Ini kalau saya tidak naik pesawat 9 jam, umroh udah. Kalau bukan karena cinta, gak akan suci tadi umroh. Kita berkumpul di sini semua karena kata orang Cilegon mah, all this about love. Udah iya aja, iya. Mau ngerti mau kagak, iya aja udah. Semua ini kita berkumpul karena cinta. Kalau bukan karena cinta mau ngapain? Malam-malam beginilah. Coba kalau nggak ada panggung ibu bapak mau ngumpul tengah malam di sini. Mau ngapain? Emang kita orang gila habis. Betul apa enggak? Karena ini kita ada acara semua berkumpul karena cinta, memperingati Isra wal Mi'raj Nabiyuna Muhammad. Ada beberapa syair mengatakan, fasyaribul hamar yakbu ba'da sakratihi. Orang yang minum khamar setelah dia mabuk dia sadar. Setelah dia sadar dia lupa tuh apa yang dijalani, dia lupa. Fasyaribul hubi kulil umri sakran. Orang yang udah mabuk cinta sampai akhir umurnya dia akan terus mabuk, tidak akan pernah sadar, tenggelam karena mabuk cintanya. Ini boleh nih buat menggobali perempuan ya. Tapi janganlah kalau melihat anak muda sekarang, bapak maafin pak, maafin orang muda sekarang sama dulu beda nggak dia? Beda nggak? Ya, kalau anak muda dulu datang ketemu masjid mampir pak, ambil wudhu, sholat. Kalau anak sekarang ketemu masjid cuma numpang kencing. Nggak beneran pak. Kalau jalan naik mobil mana jangan masjid, ngapain sholat tuh hak udah kencing. Kita berkumpul di sini karena cinta. Agar apa? Agar cinta ini kita bersambut. Kenapa? Karena Nabi cinta sama kita lebih dulu. Perjalanan Isra Mi'raj pembuktian Allah mencintai Nabi, dan karena Allah mencintai hamba-hambanya yaitu umat Nabi Muhammad. Kita yang dicintai. Emang dasar kita nggak tahu diri. Cinta nggak kenal jarak, betul ya? Ada orang. Ini tadi saya mau tanya nih, ini Cilegon atau Serang? Hah? Bukan Cilegon.
Kabupaten Cirebonnya apa? Ini bukan. Gue nulisnya di jadwal Cirebon soalnya. Hah? Orang sini namanya, dia emang enak kabu-kabu. Teratai. Ada orang Serang yang nikah sama orang Pandeglang. Ada apa enggak? Dekat apa jauh? Dekat apa jauh? Cinta hadir sebagaimanapun jarak. Lika-liku perjalanan tidak akan saya pusingin. Saya akan terjang. Saya datang untuk menjemput cinta. Gak kenal jarak kita, mau seberapa jauh, mau deketin, aing mah kumaha aing baik. Iya. Saya kalau ngomong begini nih, gue ngerti banget tuh. Ntar kalau ngomong sudah banyak, gak ngerti gua. Yang kenapa bu? Ibu lu ngapa? Lu kejepit. Saya bingung pak, perempuan kalau melihat saya manis terus. Kak dulu. Tuh liatin aja pak, perempuan itu nggak pernah bisa ditahan pak. Jadi jangan coba-coba bapak nahan perempuan. Kalau bapak berani nahan perempuan, berarti bapak akan selamanya tinggal di dunia tanpa mengetahui isi akhirat. Kenapa? Karena ilmu yang pertama keluar dari lisan seorang perempuan yang dinamai ibu. Jadi saya nggak mau sanjung. Karena perempuan kalau disanjung itu apa? Saya kalau datang lupa perempuan harus tulis. Aduh. Kenapa dong lihat muka dulu lihat mantan lu? Padahal pak, muka badan ditutup pak sama pengawal tangan lewat belakang pak. Habis ini saya kali biru pak. Saya jadi orang pada bilang kan kita ulama pak. Begitu masuk Serang pak, kehormatan direnggut. Terusin ini. Cinta nggak pernah mandang fisik. Gimana pun fisiknya, cinta kalau sudah tidak bicara, nggak ada urusan. Contoh, kasih contoh bun. Jadi jangan marah. Baru dimarahin lagi ya. Bukan dibilangnya, Habib pulang menghina pribumi. Dengerin dulu ceramahnya, orang 1 jam setengah lu ambil cuma berapa menit, tolong. Saya ngomong di depan Bapak TNI, di depan Bapak polisi. Jujur Pak, saya ngomong alal haq. Saya bilang, anak muda, anak muda, lu orang Serang kagak pantas mabok. Benar. Salah saya ngomong begitu, salah. Yang pantas mabok itu orang-orang barat yang mata coklat, hidung mancung. Betul apa enggak? Persis gua. Salah gua ngomong. Salah gua di mana? Maaf kalau dibilang iya, buka impor. Saya ngomong begitu. Kenapa? Saat saya turun, ada beberapa pemuda yang mulutnya mau naga. Begitu saya turun mobil Pak, dia ngomong, Habibnya mancung kayak Pinocchio. Gue marah, enggak. Gue ramein, kagak. Baru dikala celengan sempur, wah, rame banget. Mana ada celengan yang sempurna? Ada celengan yang sempurna? Pernah melihat celengan ada? Sama sama yang aslinya? Mencong-mencong nggak? Parunya miring nggak? Memang salah saya. Orang kok cegukan. Orang ngomong begini salah. Nah sekarang banyak yang saya masukin Islam datang ke saya, Habib tolong bimbing saya masuk Islam. Kenapa nggak viral? Kenapa yang begitu jadi rame? Betul apa enggak? Kasih jalan.
biar Ustaz Haji sampai ke tempat tujuan. Kalau lu nggak kasih jalan, lu tulis. Ustaz Haji, I love you. Saya beberapa kali panggung sama beliau, wah luar biasa. Baca Qurannya, wah dia yang narik, saya yang nahan nafas. Jujur, kenapa? Saking syahdunya. Mudah-mudahan Allah panjang umur beliau, sehat afiat, Allah jaga suaranya selalu untuk menyanyi dan memuliakan Allah dan mensiarkan firman-firman Allah. Amin ya Rabbal. Cinta nggak bakal kenal jarak dan cinta nggak pandang fisik. Saya kasih contoh boleh nggak nih? Ada orang tunggu. Salah deh, gembrot. Ini lebih parah nih, lebih parah. Ada orang gembrot. Kata cinta apa? Orang cinta kalau melihat orang yang dicintai walaupun gembrot dikata semok, montok, seksi, baheno, betul nggak? Kenapa orang lain melihat nggak sempurna, orang yang mencintai memandangnya sempurna? Bodoh amat, orang ngomong apa? Betul. Yang kedua, cinta itu nggak pernah dusta. Cinta itu yang keluar adalah kejujuran. Setuju nggak? Maaf, ada orang pesek. Maaf. Kata cinta apa? Fitnah. Kata cinta apa? Ya. Salah. Karena cinta itu nggak pernah bohong. Dan cinta itu selalu terjaga hati orang yang dicintai. Kalau ada orang pesek, dia cinta yang dibilang bukan pesek, bahasanya dikemas menjadi indah agar orang tersebut hatinya nggak terbuka. Apa bahasanya? Mancung yang terbuka. Mengemas bahasa menjadi indah, orang yang didengar begitu sakit hati nggak? Gak bakal sakit hati walaupun padahal dia ngomong ya. Kenapa yang keluar jujur? Siapa cinta yang gak kenal jarak? Siapa cinta yang gak pernah pandang usia? Siapa cinta yang gak pernah melihat bagaimana fisiknya? Siapa cinta yang gak pernah berbohong? Yang keluar adalah kecintaan, yang keluar adalah kejujuran. Siapa cinta yang gak pernah menyakiti hati orang yang dia cintai? Kecuali cintanya Nabi Muhammad. Nabi cintanya sempurna. Nabi punya cinta tuh nggak main-main. Sampai Allah nitipin cinta lewat Nabi untuk diberikan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, apa cintanya Allah lewat Nabi Muhammad? Kita butuh nggak syafaat Nabi? Butuh nggak syafaat Nabi? Nabi mengatakan barang siapa mereka yang berziarah kepadaku semasa hidupku atau setelah tiada mendatang ke kota Madinah, mereka akan mendapatkan syafaatku di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan yang belum berangkat Allah berikan rezeki yang berkah untuk bisa melaksanakan haji dan umrah dan berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Nabi tahu umatnya nggak semuanya punya duit, nggak semuanya bisa jalan ke Madinah atau ke Mekah. Nabi kasih syafaat buat kita yang kurang mampu. Apa kata Nabi? Orang yang menjawab azan dan membaca doa setelah azan, Allahumma rabb hadhihi da'wati tam wa salatil apalin doanya. Apa kata Nabi? Orang yang membaca doa setelah azan ini wajib mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Kami cuma 12 ekor. Tuh kita coba kebayang, Nabi obrol syafaat buat siapa? Buat umatnya. Sampai Allah menitipkan satu firman, Allah ridha dengan apa yang Nabi minta. Walau sawfa yu'tika rabbuka wa tarda. Allah ridha apa yang Nabi mau dikasih.
Apa yang diinginkan cuma satu permintaan Nabi, ya Allah, kumpulkan kami bersama umatku di dalam surga Firdausul A'la yang tertinggi di hadapanku. Ini doanya Nabi. Kita kalau doa boro-boro ingat sama Nabi. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surga. Itu doanya kita kan begini. Surga ini doanya nih, ya selalu kita minta. Ya Allah, berikan kami rezeki yang banyak. Itu kan doanya kita. Ya kan? Buat apa dengan rezeki banyak? Buat apa? Hah? Naik haji? Buat apa? Hah? Sedang ayam pinjol. Buat apa? Panitia goblok emang ya. Orang mah dapat rezeki yang baik itu ditanya ya sedekah, pengen zakat, iya pengen umroh, pengen haji, jadi enggak. Pinjol, sepol, main selot lah. Panitia begini mudah-mudahan mulai berteknik. Mudah-mudahan Isra Mi'raj besok udah nggak ada lagi. Udah nggak jadi panitia, maksudnya jadi donatur gitu. Sultan aja amin gitu yang kencang. Amin. Kita kalau rezeki banyak buat apa? Mintanya kita buat sedekah, buat umroh, buat haji, semua anak-anaknya baik. Karena ini suruh. Kadang kita nggak ada, anak-anaknya baik. Coba Allahumma kalau duit kita ada malam contoh, insya Allah duit kita ini dibanyakin sama Allah. Ya Allah berikan kami rezeki yang banyak. Pulang sampai rumah buka pintu kamar ketiban duit. Amin. Kaget nggak? Kena jantung pae. Manfaat rezekinya? Enggak. Mintanya apa? Ya Allah berikan kami rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal, yang tidak akan pernah menjadi fitnah sampai yaumil qiyamah. Amin. Doa yang diajari Nabi. Doa kita kan mintanya cuma sedikit, maunya begininya aja. Doa yang kedua ini doanya andalan. Ya Allah berikan kami umur panjang. Betul? Mau panjang umur. Yang lain mati lu doang sendirian. Makanya minta doanya sama Allah yang benar. Kalau minta ya Allah panjang umur, iya orang amin aja, nggak orang pada mati lu doang sendirian. Mandi sendiri, pakai kain kafan sendiri, geriting sendiri, buruk sendiri. Emang enak begitu? Gak ada enak-enak, mintanya apa? Ya Allah, panjangkan umur kami dalam taat kepadamu. Amin gitu. Ini yang ketiga nih, doa yang paling tergelonggol. Dan ini doa kita sering banget kita doa nih. Jujur saya mah, ya Allah masukkan kami ke dalam surga. Betul? Mau surga mau? Mau masuk surga? Saya tanya ya, mau nggak nih masuk surga? Emang pantas? Jawab. Kita pantas emang masuk surga? Punya kaca di rumah punya. Pernah ngaca gitu di rumah? Pernah ngomong sama yang di kaca? Siap pantas tidak masuk surga? Pernah nanya begitu? Pernah? Gimana model kayak kita mau masuk surga? Ngaji kagak, sholat kagak, sama ulama jahat banget. Sama tetangga baru beli pasir, sama semen kita yang tekel koyok. Tetangga beli motor kita yang kejang-kejang. Yang begini kira-kira pantas masuk surga? Yang istri sama suami kolektor. Suaminya rezeki bodo amat, yang halal, yang haram bodo, yang penting makan. Dalam musola. Surga itu nggak buat yang orang-orang begitu. Surga buat siapa orang yang butuh. Kita butuh nggak sama surga? Pengen nggak masuk surga? Oh iya. Palurah kalau dewan. Ini palurah rasa dewan. Kacamat dewan apa? Kacamat apa? Mana ibu? Aku langsung ibu aja dah. Hah? Ini tetangga. Untuk siapa kita ikut?
Lurah. Maaf Kang. Contoh nih Pak Lurah nih. Tapi ya Pak, boleh ya? Saya mau jadi warga Bapak, boleh? Lu diem nggak jadi lu pada jawab boleh. Ngangkut. Emang saya beli rumah patungan kita. Oke, tarik dulu ini. Lurah, saya jadi warga Bapak. Saya butuh banget KTP Bapak karena saya harus bikin paspor karena saya harus berangkat umroh. Bapak bisa bantu saya? Bisa bikin KTP cepat? Berapa hari? Kira-kira ngomong aja. 1 jam. Ini kalau panggung panjang ngomong depan Pak Lurah. Berapa lama Pak? Berapa? Dengar baik-baik ya. Saya butuh KTP. Mau bikin paspor. Karena saya mau berangkat umroh. Terserah lu dah haji mau umroh, amin aja tuh. Karena saya kenal sama Pak Lurah, punya orang dalam. Punya orang dalam sejak mungkin KTP jadi. Butuh nggak saya KTP-nya? Ketemu orang. Nah, lu mau masuk surga orang dalam lu siapa? Oi, oi, siapa orang dalam lu? Habib, gua aja nggak jelas. Urusan KTP, gua punya orang dalam, nah gua masuk surga, au kagak? Kita masuk surga, kita pengen siapa orang dalam kita? Ini yang hari ini kita rayakan Isra wal Mi'raj Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu orang surganya kita. Dia adalah Rasulullah yang memegang kunci surganya Allah. Kita mau masuk surga, sebut dong nabinya. Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Haji, beliau mengatakan di dalam doanya, ya Allah, bukan kesenangan semata kami ingin masuk ke dalam surgamu, bukan karena bidadari yang kau ciptakan dalam surgamu kami ingin masuk ke dalam surgamu, tapi ya Allah, kami ingin masuk ke dalam surgamu bersama nama yang berdampingan dengan namamu, maka masukkanlah kami ke dalam surgamu bersama Sayyidina Muhammad. Itu caranya kita ibadah, kagak apa kagak tiba-tiba minta ke surga. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surga bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, setiap manusia di dalam keseharian semua ada pelajaran yang Nabi berikan. Betul? Satu, perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi adalah manusia yang paling sempurna dan Allah bersihkan dari segalanya. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, semua Nabi dimaksumkan oleh Allah, disucikan tanpa tertempel dosa.